Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, SBDB, dan ditutup dengan muatan matematika. Pak Guru berharap kalian tetap semangat untuk belajar PJJ tahun ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita nanti akan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku pemahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian perhatikan di layar Pak Guru. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman-teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Anak-anakku sekalian, dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Sekarang, apakah kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita atau melakukan sesuatu buat kita. Nah, selanjutnya kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan dan la. Kemudian jika ditulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Nih, tanda serunya seperti ini ya. Oke. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh-contoh kalimat perintah berikut. Yang pertama, bacalah buku itu. Ingat, cirinya pertama tadi. Bacalah harus diakhiri dengan kata la. Ini dari kata baca ditambahkan dengan la. Kemudian di akhir kalimat ditutup dengan tanda seru. Bacalah buku itu. Ini menunjukkan kalimat perintah. Yang kedua, sebaiknya diikuti dengan kata tolong. Misalkan, tolong ambilkan boneka itu. Tolong, kemudian ambil, ditambahkan atau diakhiri dengan kan dan diakhiri dengan tanda seru. Yang berikutnya, matikan lampu itu. Dari kata mati diakhiri kan atau ditambahkan kan, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya, tolong tutup pintu itu, Naila. Ya, ingat di belakangnya selalu tanda seru. Yang terakhir, makanlah bekalmu Aisyah. Makanlah, makan tambahlah kemudian diakhiri tanda seru. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh-contoh kalimat perintah. Nanti kalian coba dapat mempraktekkan atau menuliskan kalimat perintah yang ada di buku kalian, yaitu buku tematik. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Nanti setelah ini
akan dilanjut dengan muatan SBDP bersama Bu Ima. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik anak-anak, tadi setelah anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, sekarang bertemu kembali lagi belajar dengan Bu Ima dengan muatan SPDP. Hari ini kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Perhatikan anak-anak ya, tetap semangat. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Gambar akan menjadi lebih indah jika diberi warna. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Ini adalah alat-alat atau media yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Ada kertas, ada pensil, ada penghapus, ada krayon, ada pensil warna, dan ada spidol. Nah, kita lihat ya nak, hasil dari gambarnya Udin, Edo, dan Siti. Ini adalah contoh-contoh gambar imajinatif. Karena gambar imajinatif adalah gambar yang kita bayangkan atau kita hayal. Nah, kita pasangkan ya nak, mana sih hasil gambarnya Siti? Biasanya perempuan itu suka pemandangan, suka bunga. Nah, ini sudah kita tarik garis. Hasil Siti adalah yang bertemakan bunga atau daun-daun atau pohon-pohon. Udin, dia lebih suka menggambar rumah dan halamannya. Sedangkan Edo, dia lebih suka menggambar pemandangan, ya. Karena media atau alat yang kita gunakan pada saat menggambar itu berbeda-beda, maka hasilnya pun akan berbeda-beda juga. Nah, kita lihat di sini, ketika kita menggambar menggunakan krayon, maka warna yang dihasilkan lebih tebal. Kertas mudah kotor, sulit dihapus, warna yang dihasilkan bagus, dan tekstur lebih kasar. Ketika kita menggunakan pensil warna, warna yang dihasilkan halus, tidak mudah kotor, mudah dihapus, tekstur halus, saat mewarnai bisa terlihat putih-putih karena tidak tebal. Sedangkan ketika kita menggambar menggunakan spidol, warna yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor, warna pada kertas bisa tembus, tekstur bisa halus, juga bisa kasar. Baik anak-anak, itu dia penjelasan dari menggambar imajinatif. Anak-anak bisa mengamati objek langsung atau anak-anak bisa menghayal, merenung. Anak-anak bisa mencoba mau menggambar apa sesuai dengan kreasimu masing-masing. Selamat mencoba dan anak-anak beri warna dengan warna yang bagus. Terima kasih. Hai anak-anak, alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Mar di muatan matematika. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, masih di tema pertama. Nah, kalau tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin, lalu dilanjutkan SBDP dengan Bu Saima. Nah, untuk muatan matematika masih dengan Bu Mar. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, kalian masih ingat tidak? Di kelas 1 sudah belajar belum? Penjumlahan. Menjumlahkan bilangan, bisa 1 bilangan atau 2 bilangan atau bahkan 3 bilangan ya. Nah, penjumlahan ini nanti guru akan mengajarkan dengan cara panjang dan cara pendek. Ingat baik-baik ya, dengan cara panjang dan cara pendek. Nah, bagaimana sih cara kita menjumlahkan? Kalau kita mau menjumlahkan bilangan, kita harus memulainya dari yang paling belakang, bukan yang paling depan. Ingat baik-baik ya anak-anak. Misalkan contoh. Ini guru akan memberikan contoh ya di sini. Ini baru yang terdiri dari 2 bilangan. Misalkan 45 ditambah 20. Nah,
Berarti masing-masing bilangan harus kita jabarkan ya anak-anak. Misalkan di sini nih cara panjang 45, kita pakai kuadrat 20. Nah, kan ditambah seperti ini. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. 45 itu berarti berapa ditambah berapa? Puluhan ditambah satuannya berapa? Berarti 40 ditambah 5 satuan. Sedangkan kalau 20 ditambah 0 satuan. Baru kita jumlahkan. 5 ditambah 0. Ingat, menjumlahkan harus dari belakang, bukan dari depan ya nak, tapi bilangan satuannya dulu yang kita jumlahkan. 5 ditambah 0. 5 Bu Guru. Nah, sekarang baru puluhannya. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 2, 6. Nah, berarti 60 tambah 5 menjadi 65. Ini namanya cara panjang. Kalau cara pendek seperti apa? Kalau cara pendek bisa langsung 45 ditambah 20. Nah, seperti ini. 5 ditambah 0, 5. 4 ditambah 2, 6. Hasilnya akan tetap sama ya anak-anak ya. Mau dengan cara panjang ataupun cara pendek, hasilnya tetap sama, tidak akan berbeda. Sekarang kalau ini bilangannya hanya terdiri dari 2, yaitu puluhan saja dan satuan. Nah, sekarang kalau yang dari ratusan, nah, Bu Guru akan memberikan contoh seperti yang ada di buku kalian ya anak-anak. Kalian bisa buka buku kalian, lalu melihatnya. Di sini di halaman 103. Guru tulis ya, contoh halaman 103. Nah, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki. Kemudian dan 117 siswa perempuan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ini juga bisa menggunakan cara panjang dan cara pendek. Kita akan melakukannya dengan cara panjang terlebih dahulu. Kita tulis semua bilangannya, ya. Setelah kita tulis, baru kita jabarkan. Jabarkan. Di sini ada angka 1, 2, dan 5. Ratusan, puluhan, dan satuan. 125 itu terdiri dari berapa aja? Berarti 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, dari sini baru bisa kita jumlahkan lagi ke bawah. 5 ditambah 7. Nah, angka yang besar kamu simpan, baru kamu tambahkan 5. Kamu pasti sudah diajarkan di kelas 1 ya. 7 tambah 5, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis dulu 12 ya. Lalu ini yang puluhannya. 20 ditambah 10. Ratusannya. Kalau 0 udah pasti, kalau tambah 0 ya 0. 1 tambah 1 jadi 2. Bu, di sini ada satuan dan puluhan. Bagaimana? Karena ini ada satuan dan puluhan, kita jabarkan kembali. Kita tulis 200 ditambah 30. Nah, ini satuan dan puluhannya kita pisah. Puluhannya berapa? 10 ditambah 2. Nah, seperti itu. Baru kita jumlahkan puluhan dengan puluhan, kita jumlahkan terlebih dahulu. 200 ditambah 30 ditambah 10 berapa? 40 ditambah 2. Baru setelah ini kita jumlahkan semuanya. Berarti 200 ditambah 40 ditambah 2 menjadi 242. Ini cara panjang. Lalu bagaimana cara pendeknya? Guru akan mengajarkan di sebelah. Sekarang perhatikan. Nah, ini cara pendek. Terus ya, cara pendek. Ingat, kalau cara pendek bisa langsung kita jumlahkan. 125 kita tambah 117. Ingat, dalam menjumlahkan tetap dari belakang, bukan dari depan. Sekali
sekali lagi. Satuannya kita jumlahkan dulu. 5 tambah 7. Tadi sudah 12 guru. Nah, kalau pada cara pendek nggak kita tulis 12 begini, nak, bukan ya? Caranya bagaimana? Kalau dia terdiri dari puluhan dan satuan, yang kita tulis adalah angka satuannya, berarti angka 2. Lalu angka puluhannya ditaruh di mana, Bu Guru? Angka puluhannya kamu taruh di atasnya angka puluhan juga. Nah, seperti ini. Baru kita jumlahkan. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Sekarang 1 ditambah 1, 2. Nah, sama kan anak-anak hasilnya? Jadi, mau dengan cara panjang ataupun cara pendek, hasilnya akan sama. Intinya, ketika kita belajar menjumlahkan, dimulai dari angka yang paling belakang atau angka satuannya. Ya, semoga kalian bisa paham. Nanti setelah ini, Bu Guru juga akan memberikan slide untuk kalian pembahasan soal yang ada pada buku tema kalian. Oke, baik anak-anak, Bu Guru akan membahas satu soal yang terdapat pada halaman 104. Nah, perhatikan baik-baik, soal ini penjelasannya sama dengan yang di papan tulis. Ini Bu Guru ulang supaya kalian lebih bisa memahaminya ya anak-anak. Di sini ada 2 buah bilangan yang terdiri dari 3 angka masing-masing. Bilangan pertama 267 dan bilangan kedua 129. 2 bilangan ini akan kita jumlahkan. Nah, di sini tentukan hasil penjumlahan berikut. Bagaimana caranya? Ini yang kita lakukan adalah cara panjang ya anak-anak. Nah, kalau cara panjang berarti harus kita jabarkan terlebih dahulu. Bagaimana cara menjabarkannya? Ingat, 267 itu artinya 200 ditambah 60 ditambah 7. Sedangkan 129 artinya 100 ditambah 20 ditambah 9. Ingat baik-baik. Dalam menjumlahkan 2 buah bilangan, yang pertama kita jumlahkan adalah satuannya atau angka yang ada di belakang, paling belakang. Nah, jadi kita mulai dulu. 7 ditambah 9 berapa? 7 ditambah 9 sama dengan 16. Nah, lalu 60 ditambah 20. 6 ditambah 2. Nolnya pasti turun ya. 6 tambah 2, 8. Berarti hasilnya adalah 80. Nah, 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, sudah seperti ini. Tapi kita perhatikan, di sini yang harusnya hanya tempat satuan, ada puluhannya. Oleh karena itu, harus kita jabarkan kembali. Nah, kita tulis lagi, 300 ditambah 80. Nah, 16 ini berarti berapa tambah berapa? Betul, 10 tambah 6. Nah, setelah ini, baru kita tulis lagi yang ratusannya. 300. Karena di sini ada sama-sama puluhan nih, 80 dan 10 kita jumlahkan terlebih dahulu. 80 tambah 10 berapa? Oh, 90 Bu Guru. Nah, jadi 80 tambah 10 itu jadinya 90. Baru 6 kita taruh. Sekarang baru kita jumlahkan keseluruhannya. 300 ditambah 90 tambah 6 sama dengan 396. Semoga kalian bisa lebih paham ya anak-anak. Setelah nanti Bu Guru tutup, coba kalian kerjakan halaman 104 dengan cara panjang dan 105 dengan cara pendek. Semangat terus belajar anak-anak. Jangan lupa terapkan selalu 5M. Sholat dan mengajinya jangan sampai lupa. Ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah banyak membantu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.